Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV Tumbuh Channel bersama saya Hediji. Yaps, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat. Di video kali ini seperti biasa, channel ini akan membagikan satu APK Google Kamera Android tentunya yang terupdate dari Tiger, dimana dia sudah merilis untuk Gcam-nya yang terupdate yaitu TR Camera P6, dimana Gcam ini bisa kalian gunakan di handphone Android lama ataupun yang terbaru untuk saat ini, yang tentunya sudah teraktifkan kamera 2 apinya. Oke, tidak panjang lebar, kita langsung mulai aja untuk videonya. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Google Kamera Android yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini beserta dengan konfigurasinya. Di video ini saya mentester Gcam-nya menggunakan Xiaomi Note 5 Pro ya teman-teman. Tapi perlu diingat ini hanya sebagai tester saja, tentunya Gcam-nya banyak support di handphone Android lainnya. Yang pastinya handphone Android kalian harus berandroidkan 9 dan tentunya sudah teraktifkan yang namanya kamera 2 api. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Androidnya dari TR Camera P6 ya teman-teman. Yang pertama kita bahas dulu di bagian bermenunya, ada fitur seperti Exact, Portrait, kamera utama, video, dan di bagian yang lain ada Photosphere, panorama, dan time-lapse. Di update kali ini tidak ada fitur slow motion ya teman, di bagian yang lainnya tidak tahu kenapa. Selanjutnya untuk di bagian dari bidiknya, shortcut buttonnya ini dia yang saya sukai ya teman. Termasuk kelebihan dari TR kamera ada shortcut button seperti auto balance, auto focus, capture, dan kalau kita cek di bagian mode night sight akan ada tambahan seperti shortcut button light painting dan astrofotografi yang kalian bisa aktifkan dan dinonaktifkan. Kalau kalian nonaktifkan semua, kalian bisa mengambil gambar dengan mode night sight biasa. Atau sebaliknya juga, apabila teman-teman ingin mengambil di mode astrofotografi, light painting atau light trail, bisa kalian aktifkan. Jadi sesuaikan dengan kondisi ya teman-teman untuk mengaktifkan di bagian show buttonnya. Selanjutnya pada update kali ini ada fitur baru yaitu mode slider. Yang saya sentuh ini adalah pengaturan untuk fokus ya, jarak fokus yang kalian bisa pilih sampai 10 cm atau biasa disebut dengan fokus makro ya teman. Sesuaikan jarak fokus yang kalian mau atur sendiri ya. Lanjut, di sebelah kanan ini adalah shutter speed, di bawahnya adalah pengaturan ISO. Jadi ini dia keunggulan dari TR kamera. Selain Gcam-nya stabil dan banyak support di device Android lainnya, Gcam-nya juga jadi lebih simple ya, kita bisa mengatur semuanya tanpa perlu ke setting, hanya kita atur di layar bidik ya teman-teman. Itu ya. Nah, untuk di pilihan mode-modenya pada TR kamera yang terupdate kali ini, setelah saya coba rata-rata bisa berjalan dengan normal. Dari kamera utama, portrait depan belakang, mode night sight, light trail. Kalau astrofotografi seperti kita ketahui sendiri, Xiaomi Note 5 Pro belum support. Dan untuk bagian video pada update kali ini hasilnya tidak delay, langsung bisa diputar ya teman-teman. Dan ada pilihan frame rate-nya 60 fps yang bisa kalian aktifkan. Ini dia untuk hasil di bagian video dengan kualitas 4K 60 fps ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian yang lainnya ada mode panorama, photosphere, dan time-lapse. Fitur-fitur ini atau mode ini bisa berjalan dengan baik. Itu di Xiaomi Note 5 Pro ya teman. Untuk di device lain teman-teman bisa tester sendiri karena beda device, beda ROM, beda spek, tentunya beda kestabilan dan performa Gcam yang kita bahas kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian opsi. Untuk di kamera utama ada pilihan seperti HDR Plus yang kalian bisa aktifkan atau dipilih HDR Plus disempurnakan. Kalian bisa sesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu ya teman-teman. Pengaturan motion, flash, dan ratio di bawahnya. Selanjutnya untuk di mode portrait, di opsinya ada pengaturan face retouching ya teman, yang kalian bisa pilih sesuai selera kalian, smooth atau alami. Itu dia untuk di bagian portrait. Selanjutnya untuk di bagian mode foto malam atau night sight ada pengaturan di opsinya yaitu fokus yang kalian bisa pilih sampai infinity ya. Biasanya digunakan di mode astrofotografi on ya. Dan bisa aktifkan di bagian layar bidik ya untuk show button astrofotografi. Oke, sekarang kita beralih pada setelan di TR kamera yang terbaru saat ini. Apabila teman-teman ingin mengatur atau mengoptimalkan di bagian setelan seperti
ketajaman warna, noise dan kontras, teman-teman bisa buka pengaturan yaitu lip patcher ya, ini dia. Teman-teman bisa buka. Setelah kalian buka, aktifkan untuk binary setting librariesnya, scrollkan ke arah bawah. Ada pengaturan lip patcher, teman-teman bisa buka ya. Nah, di bagian inilah teman-teman bisa mengatur untuk tingkat ketajaman warna, luminosity, chromadinous, kontras, atau astro juga bisa kalian atur, skydrake dan yang lainnya, sampai teman-teman bisa mendapatkan hasil terbaik menurut kalian masing-masing ya teman. Karena setiap orang mempunyai penilaian untuk hasil gambar itu beda-beda ya tentunya. Oke, next sekarang kita beralih ke control of viewfinder button ya teman. Di bagian inilah teman-teman ingin mengatur show buttonnya di layar PD mau ditampilkan atau tidak. Ada show button stop fotografi, live painting dan yang lainnya. Dan ini dia yang baru ya untuk update kali ini, News Leader. Kalau saya sendiri tidak memakai ya untuk di Xiaomi 50 untuk multi lens atau kameranya kan memang tidak berfungsi. Kalau sama bisa teman-teman off-kan ya seperti saya. Untuk pilihan zoomnya bisa sampai 50 kali zoom ya teman-teman. Video sudah support 4K tentunya. Oke, itu dia tadi pengaturan-pengaturan yang kalian bisa optimalkan ya teman-teman di TR kamera yang terbaru saat ini. Oke, saya closekan dulu untuk TR kameranya karena sebelumnya show button di bagian viewfindernya saya nonaktifkan tadi ya. Sekarang sudah hilang ya teman-teman untuk show button asal kameranya. Apabila teman-teman ingin berhenti setting bisa menekan pengalihan kamera, ini dia. Tekan, tahan, nanti teman-teman bisa langsung pergi ke settingnya teman-teman. Oke, itu dia tadi untuk pembahasan TR kamera P6 nya. Selanjutnya kita langsung masuk ke cara penginstalan dari awal sampai penerapan konfigurasi. Untuk menginstalnya seperti biasa ya teman-teman, tinggal download bahan APK nya yang saya sudah sediakan. Ada dua, ada versi Google Lip Only dan versi TR kamera P6. Yang ini versi full ya, kalau versi fullnya itu 118 MB, kalau yang 71 MB ini versi light ya istilahnya ya teman-teman. Kalian bisa install mana yang paling cocok tentunya. Untuk menginstal file APK nya seperti biasa, tapi apabila teman-teman sudah terinstall dengan Gcam based on Google yang sama, tampilannya seperti ini saat proses penginstalan, alangkah baiknya teman-teman agar menghapus dulu untuk Gcam dengan based on Google yang sama. Teman-teman bisa hapus seperti di dalam video ini, buka info aplikasi, kalian bisa uninstall. Oke, kalau sudah di uninstall based on Google yang sama Gcam nya, teman-teman baru bisa install untuk TR kamera versi .6 nya. Lanjut klik install. Kalau sudah terinstall seperti ini, teman-teman jangan langsung buka dulu. Alangkah baiknya teman-teman agar menghapus dulu untuk data cache atau data penyimpanan pada Gcam yang baru kalian install. Kalian bisa tap icon Gcam TR kameranya, pilih tanda seru atau info aplikasi pada Gcam nya ya teman, atau pergi pengaturan juga bisa. Buka penyimpanan lalu hapus data Gcam yang kalian baru install tadi. Ini bertujuan agar tidak terjadi konflik atau tidak terpengaruh dengan settingan Google kamera yang kalian hapus tadi ya teman-teman, dengan based on Google yang sama tentunya. Oke, sudah clear, teman-teman bisa buka untuk TR kameranya, setujui semua untuk perizinannya. Nah, ini dia untuk tampilan awal setelah proses penginstalan tadi ya teman. Oke, sekarang kita langsung masuk aja cara penerapan konfigurasi pada TR kamera P6 ini ya teman. Teman-teman bisa swipe-kan ke arah bawah, buka opsi, lalu pilih setelan atau tanda gear, kalian bisa tap, scrollkan ke arah bawah, nanti di bawah ada pengaturan XML konfigurasi setting ya, kalian buka, ada 3 pilihan, nickname, changelog, dan save. Teman-teman pilih save. Klik kolomnya. Di kolom ini teman-teman bisa kasih nama apa aja. Kalau sudah langsung kalian pilih save. Ini bertujuan agar terbentuk folder TR kamera dan config ya teman. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pindahkan untuk file konfigurasinya yang kalian download di deskripsi di bawah video ini ya tentunya, yang saya sudah sediakan. Biasanya setelah kalian download ada di folder download. Ini dia untuk file konfigurasinya dari saya sendiri. Untuk memindahkannya kalian bisa pilih tahan, lalu pilih pindah ke dalam memori penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder bernama TR kamera dan buka lagi untuk folder XML config ya teman, kalian bisa pindahkan ke dalam folder ini.
Kalau sudah kalian pindahkan, teman-teman bisa buka kembali untuk DR kamera versi poin 6 ya. Kalian buka. Untuk menampilkan pengaturan konfigurasinya, teman-teman bisa tap bagian bar hitam ini sebanyak 2 kali di samping tombol shutter. Ini dia untuk penampilannya, ada pengaturan default config, klik tanda panah, pilih konfigurasi yang kalian ingin terapkan. Untuk penerapannya langsung kalian pilih restore dan selesai. Itu dia cara penerapan konfigurasi pada TR kamera yang terbaru saat ini. Berikut ini adalah hasil contoh gambarnya yang saya tester dengan menggunakan TR kamera dan config di Xiaomi Note 5 Pro. Check it out. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share, dan icon notifikasinya juga. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.